Pada part ke-190 diambil dari light novel bab 427 sampai dengan 428, Lansia dalam Krisis. Tentara bayaran Phantom Legion pergi. Tapi Murakan tidak bisa menahan amarahnya. Dia memimpikan saat-saat bahagia bersama Strawberry Pie. Tapi sekali lagi, situasinya terjadi seperti yang telah diantisipasi oleh bocah terkutuk itu. Lebih dari 100 ksatria penjaga telah menyerang tempat latihan pribadi Jin. Itu adalah angka yang hampir tidak bisa dianggap sekadar peringatan bagi Jin dan tentara bayaran Legiun Phantom. Dan itulah mengapa Murakan merasakan gelombang kemarahan begitu dia melihat mereka. Seluruh langit menjadi gelap karena kekuatan bayangan. Dan tempat latihan pribadi Jin hancur sebagian hanya dengan hembusan nafas dari Murakan. Dan bahkan atapnya memiliki beberapa lubang. Para ksatria penjaga dan orang-orang yang memberi mereka perintah. Dan bahkan 500 tentara bayaran yang duduk di lantai tanah. Semua menyaksikan dengan hati-hati saat tatapan mengancam dari naga hitam yang ganas. Dalam kejadian tak terduga, Murakan dengan cepat menaklukkan para ksatria penjaga. Lebih baik para ksatria penjaga ditundukkan secara moderat. Meskipun mereka telah menerima perintah dari Miu dan Anne. Melawan penjaga keluarga dan menghadapi kematian di tangan tentara bayaran Legiun Phantom dianggap gila. Terlebih lagi, baik Miu maupun Anne tidak menyangka Murakan akan melindungi tentara bayaran Phantom Legion. Hei! Matilah kamu, sial! Aku akan membunuhmu, bajingan! Beraninya kamu mengarahkan pedangmu ke tubuh ini? Hah? Berdiri tegak, kataku tegak. Hari ini, baik kamu maupun aku tidak akan tidur. Mengerti? Terkutuk. Setelah tentara bayaran Phantom Legion pergi dengan selamat. Pemandangan yang benar-benar luar biasa terjadi di halaman Taman Pedang. Murakan menegur para ksatria penjaga yang menyerangnya. 1. Di depan naga hitam yang agung. 2. Tidak ada keluhan. Kamu, di depan, ya, kamu. Wakili kami. Peraturan nomor 1, panggil aku naga hitam besar. Peraturan nomor 2, jangan main-main dengan naga hitam besar. Kamu di depan, ya, kamu. Ucapkan dengan lantang. Peraturan nomor 1. GR. Naga hitam hebat. 2. Jangan macam-macam dengan naga hitam besar. Itu adalah pemandangan yang benar-benar tidak nyata, tapi tidak ada yang berani melangkah maju dan menghentikan Murakan. Mungkin lain ceritanya jika Jin bertingkah seperti ini. Tapi berurusan dengan Murakan adalah beban bagi seluruh klan. Dan ada seseorang yang melampiaskan kekesalannya saat menyaksikan pemandangan ini dari jendela utama rumah. Ha! Sungguh, aku belum pernah melihat kekacauan seperti ini. Apakah Taman Pedang benar-benar harus turun ke dalam kekacauan ini? Kakak, ini keterlaluan. Pertama yang lebih muda, dan sekarang naga hitam aneh itu. Miu dan Anne tidak tahan lagi setelah menyaksikan kejadian tak terduga dari kamar Joshua. Joshua tetap melamun dan mengabaikan suara kesal adik perempuannya. Apakah mereka memperkirakan semua ini hanya karena Miu dan Anne sedikit bertengkar, yang lebih muda? Itu adalah keputusan yang tidak bisa dinyatakan sebagai peringatan belaka. Namun, hal itu selalu disertai dengan tindakan berani dan dampak yang menggugah keluarga. Joshua merasa cemas meskipun perilakunya tabah. Dia merasa seolah adik laki-lakinya sudah naik ke dagunya. Yang lebih muda, yang sepertinya bisa dihancurkan kapan saja, sudah tidak sama lagi. Pikirkan 2 kali sebelum main-main dengan yang lebih muda lagi di masa depan. Miu dan Anne berkedip kaget saat Joshua berbicara. Itu adalah respons yang benar-benar tidak terduga. Kakak? Apa maksudmu? Kalian berdua menyodok sarang lebah tanpa berpikir panjang. Hanya kalian berdua yang menganggap berkelahi dengan tona bersaudara itu menyenangkan, tapi itu hanya membuatmu terlihat bodoh. Joshua tersenyum lembut saat mengamati Miu dan Anne. Dan reputasi mereka juga mempengaruhi saya. Miu dan Anne, terkejut, menatap Joshua. Luna selalu mencari-cari kesalahan pada mereka.
Luntia selalu menganggap mereka menjengkelkan bahkan ketika menunjukkan kasih sayang. Divus dan Mary memandang mereka dengan jijik. Ran dan Vigo yang acuh tak acuh tidak tertarik satu sama lain. Di antara kakak-kakaknya, Joshua adalah satu-satunya yang secara konsisten menunjukkan kebaikan dan pengakuan kepada mereka. Itu sebabnya sangat jarang Joshua berbicara kepada mereka dengan sikap dingin seperti itu. Maaf, kakak. Kami akan melakukan yang lebih baik di masa depan. Benar. Tugas kita adalah mengatur kekacauan yang dia buat di klan. Dan kita tidak boleh membuat kekacauan lagi. Kita harus bersiap dengan baik, dan ketika saatnya tiba, kita akan terlibat dalam semua konfrontasi. Ya. Kami akan mengingatnya. Apapun yang dilakukan adik laki-laki kita, kita harus memastikan untuk tidak kehilangan ketenangan. Dimengerti. Joshua mengalihkan pandangannya keluar. Dia tetap termenung saat dia melihat Murakan dengan marah menegur para ksatria penjaga. Tentara bayaran Phantom Legion. Konflik lain antara yang lebih muda dan Dewan Tetua tidak bisa dihindari. Joshua telah menyimpulkan bahwa Dewan Tetua telah menugaskan tentara bayaran Legiun Phantom untuk membunuh Jin. Misi tersebut berakhir dengan kegagalan, dan sebaliknya, semacam hubungan terbentuk antara Jin dan tentara bayaran Phantom Legion. Jadi tentara bayaran Phantom Legion harus membungkam klien atau membereskan kekacauan. Saya bertanya-tanya bagaimana Jordan, Presiden Dewan Tetua, akan menanganinya. Jordan Rankandel, Ketua Asosiasi Pedang Hitam. Joshua berharap Jin akan menyia-nyiakan kekuatannya untuk berkonfrontasi dengannya. Yang akhirnya membuat Jordan mencari bantuan dari Joshua. 16 November 1799. Di sebuah villa di bagian timur Hubhester. Sekelompok tetua duduk di teras terbuka sambil memandangi pantai. Meja besar itu dipenuhi dengan kartu remi yang sangat indah. Tangan yang memegang kartu-kartu itu terlihat sangat kuat dan bertenaga. Hampir tidak bisa dipercaya oleh pria seusia mereka. Sial, aku tidak bisa menang. Kalau terus begini, kamu akan kehilangan seluruh uang pensiunmu. Apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Kamu jadi sedikit terbawa suasana. Mau tidak mau aku khawatir tentang pemimpin Legiun Hantu yang mengunjungi pembawa bendera ke-12. Bagaimana jika dia memberitahunya tentang kontrak itu? Dan jika dia melakukannya? Pembawa bendera ke-12 dan tentara bayaran Legiun Phantom tidak dapat dengan mudah mengacaukan kita. Jika rumor menyebar bahwa mereka mengungkapkan identitas klien, reputasi tentara bayaran Legiun Phantom akan ternoda. Tidak ada yang mau untuk mempekerjakan mereka lagi. Aku ragu pemimpin Legiun Phantom akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Kamu mungkin benar. Pokoknya, mari kita bicara dengan Ketua Dewan Tetua. Mari kita tunggu. Ini adalah sesepuh Rankandel. Penatua adalah pangkat yang tidak perlu tinggal di Taman Pedang kecuali ada keadaan khusus. Beberapa dari mereka mendedikasikan diri mereka pada pelatihan untuk meningkatkan seni bela diri mereka. Yang lain memegang posisi di Taman Pedang. Sementara beberapa menjalani hidup mereka dengan bersenang-senang. Bahkan wanita cantik yang hanya menghibur bangsawan paling berkuasa. Dan botol alkohol senilai ratusan koin emas berguling-guling di lantai. Bagaimana kalau kita menyebutnya malam saja, Tetua? Ya, ayo kita pergi ke pantai untuk menenangkan diri. Ekspresi para tetua berubah saat wanita itu berbicara. SSST, diam. Saat para sesepuh berdiri satu persatu, pandangan mereka beralih ke laut di kejauhan. Hanya suara ombak yang pecah di malam tanpa bulan ini. Namun para sesepuh merasakan ada sesuatu yang lain mengintai di bawah permukaan. Ada apa, perahu nelayan? Wajar saja jika lokasi villa sesepuh di tepi pantai tidak bisa diakses oleh orang awam. Tidak mungkin dia adalah seorang nelayan yang hilang. Adakah orang yang kita curigai? Bam! Sebelum penatua yang sedang berbicara dapat menyelesaikan kalimatnya, sebuah belati muncul entah dari mana dan menembus bagian belakang lehernya.
Orang yang memegang belati itu adalah seorang wanita yang ingin pergi ke pantai. Sesepuh lainnya mengeluarkan senjata mereka pada saat itu dan mencoba menyerang wanita itu. Namun, tanah villa itu retak terbuka dengan suara keras, dan sekelompok pria muncul untuk memblokir serangan mereka. Bahkan kakakku yang mengerikan pun kagum dengan orang yang berani kamu sentuh. Dan di sini kamu menikmatinya dengan santai. Wanita itu melepas topeng yang dikenakannya, memperlihatkan identitas aslinya. Itu adalah Fei Proch, dan sambil mengangkat bahu, kepala penatua lainnya berguling ke lantai. Para tetua Rankandel semuanya adalah individu-individu terampil yang bertahan di Rankandel sampai sekarang. Namun kebiasaan dan rasa puas diri mereka telah membuat pedang mereka berkarat. Mereka menjadi begitu percaya diri dengan posisi mereka sehingga mereka selalu menggunakan tempat yang sama untuk menghibur diri mereka sendiri. Berpikir bahwa tidak ada pembunuh yang akan menyerang mereka. Saat ini, para tetua mendapati diri mereka tidak berdaya melawan tentara bayaran Phantom Legion karena alasan tersebut. Pembuluh darah muncul di leher para tetua saat Lata mengungkapkannya. Pemimpin Legion Hantu. Orang gila ini. Memang benar, kamu tidak memberiku perasaan menyeramkan itu. CHK, Lata menyalakan rokok dan memandangi para sesepuh yang mengelilinginya. Villa itu sudah dipenuhi racun yang melumpuhkan, seperti saat Fei melawan Jin di masa lalu. Terlebih lagi, puluhan penembak jitu yang ditempatkan di sekitar villa telah menembakkan panah beracun ke lengan dan kaki para sesepuh. Namun, para tetua yang luar biasa masih memancarkan kehadiran yang tangguh. Meskipun kondisi mereka lemah. Namun, mereka bukanlah tandingan Lata, bahkan di masa puncaknya. Apalagi dengan anggota elit tentara bayaran Phantom Legion yang dipimpin oleh Lata. Kematian tidak bisa dihindari begitu mereka menyusup. Perasaan menyeramkan? Apa yang kamu bicarakan, pemimpin Legion Phantom? Kau tidak memberiku perasaan menyeramkan yang kurasakan saat berhadapan dengan pembawa bendera ke-12. Dan menurutmu apakah kamu akan aman setelah ini? Bahkan jika kamu membunuh kami, fakta bahwa kamu mengambil kontrak kami sudah didokumentasikan. Dewan Tetua, Rankandel. Mereka akan memusnahkan kalian semua. Tentara bayaran Phantom Legion akan menghilang tanpa jejak. Para tetua tidak memohon untuk hidup mereka. Mereka hanya berteriak yakin bahwa tentara bayaran Phantom Legion juga akan menemui ajalnya. Saya telah memilih pihak yang benar. Melihat bahwa saya bahkan tidak takut sedikit pun dengan ancaman itu. Apakah kamu berbicara tentang pembawa bendera ke-12? Itu benar. Kenapa aku harus repot-repot pergi ke Taman Pedang untuk menemuinya? Aku ada di sana untuk menaiki kapal yang sama dengannya. Bahkan setelah menyaksikan itu, kamu gagal mempersiapkan hal ini. Salahkan rasa puas diri dan ketidakmampuanmu. Rankandeles latar belakang terkadang membuat orang jadi bodoh. Ah! Desir! Saat Lata mulai mengayunkan pedangnya, kepala para tetua terjatuh satu demi satu. Setelah Lata berbicara setelah semua sesepuh ditangani. Ambil kepalanya saja, dan muat mayatnya ke kapal. Keesokan harinya, kantor Presiden Dewan Tetua. Hampir 10 tetua ditemukan tewas tanpa kepala. Apa yang terjadi? Ini merupakan penghinaan dan tantangan bagi Rankandel. Kita harus mencari tahu siapa orang-orang ini dan siapa di belakang mereka. Mereka harus membayarnya dengan darah. Orang gila macam apa yang melakukan tindakan seperti itu? Hampir semua sesepuh berkumpul untuk membahas pembunuhan yang terjadi tadi malam. Presiden Dewan Tetua Jordan tidak terlihat. Kepala penjaga hukum. Tolong, katakan sesuatu. Bagaimana kita seharusnya memandang situasi ini? Lin Milchano hendak menjawab, tapi... Klik. Pintu ke kantor Presiden Dewan Tetua terbuka, dan seseorang muncul. Salam, sesepuh yang terhormat. Jin masuk sambil menyapa mereka. Dia membawa tas berat di bahunya dan secarik kertas di tangannya. Begitu Jin masuk, para tetua merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa?
Apa yang kamu bawa di bahumu? Tanya seorang lansia dengan suara gemetar. Jin meletakkan tas itu di atas meja panjang. Kepala para tetua yang telah meninggal berguling satu persatu melintasi meja. Ini adalah kepala para tetua yang ingin membunuhku. Ini adalah kontrak yang ditandatangani oleh para tetua yang telah meninggal. Meminta tentara bayaran Legiun Phantom untuk membunuhku. Jin berbicara dengan tenang. Tetapi sebagian besar sesepuh merasa menggigil di punggung mereka. Para sesepuh harus merasakan sesuatu yang telah lama mereka lupakan. Itu adalah teror. Apa yang sedang terjadi di sini? Ini tidak mungkin nyata. Para anggota dewan yang lebih tua berjuang untuk menyembunyikan keterkejutan dan ketidakpercayaan mereka. Kepala pucat para tetua yang sudah meninggal berputar-putar di atas meja panjang. Seolah-olah untuk menunjukkan absurditas situasi. Jin menyapu beberapa leher yang tergeletak di hadapannya dan meletakkan kontrak di tempatnya. Saya telah membawa beberapa salinan untuk berjaga-jaga. Tidak ada salahnya bagi Anda masing-masing untuk membacanya sekali. Saya mengatakan ini agar Anda dapat dengan mudah memahaminya. Anda harus membayar jumlah ini jika para tetua ingin membunuh saya dengan bantuan tentara bayaran di level Legiun Hantu di masa depan. Mengapa begitu sulit untuk bersuara melawan pembawa bendera ke-12 yang kurang ajar dan gila ini? Mereka merasa seolah-olah ada batu yang menghalangi tenggorokan mereka. Dan suasana di ruang pertemuan terasa sangat berat. Sebaliknya, Jin melanjutkan dengan senyum ramah. Tentu saja, itu berarti hanya biaya minimum. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin akan berakhir seperti ini bahkan setelah membayar begitu banyak. Ruangan menjadi begitu sunyi bahkan suara nafas pun terdengar semakin keras. Jin dengan tenang menilai reaksi dari anggota dewan yang lebih tua saat mereka berjuang untuk mencari tahu kemana harus mengarahkan pandangan mereka. Tidak diragukan lagi, mereka adalah anggota tertua Dewan Rankandel. Mereka telah diakui sebagai anak ajaib sejak usia dini dan menjadi taruna Rankandel. Dan setelah menjadi ksatria, mereka bertahan lama dan meraih berbagai prestasi. Mereka memegang berbagai posisi di Taman Pedang, bahkan di usia tua. Namun, alasan mereka begitu kaku bukan semata-mata karena Jin baru-baru ini menunjukkan kekuatan mengerikan. Mereka telah mengalami kekuatan luar biasa berkali-kali dalam banyak pertempuran. Tapi, tidak diragukan lagi, ada sesuatu yang berbeda pada diri Jin. Hal ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan menyatakan bahwa kekuatannya luar biasa atau keberaniannya melampaui imajinasi. Seolah-olah mereka sedang menghadapi tembok yang tidak akan pernah bisa mereka lewati. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha atau apapun yang mereka lakukan. Di satu sisi, anggota dewan yang lebih tua sedang mengamati kemudaan Chiron di Jin. Namun, sekilas mirip Chiron tidak berarti dia adalah Chiron yang sebenarnya. Dihancurkan oleh rasa takut juga merupakan sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi sebagai tetua Rankandel. Apakah ini yang kamu lihat? Tindakan yang aku ambil adalah karena kamu kalah dariku dalam pertarungan kita. Jika ini memalukan bagimu, maka hancurkan aku dan injak aku, terserah. Kamu pernah melihat bajingan gila? Pembawa bendera ke-12, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Beraninya kamu menunjukkan omong kosong ini. Itu tidak menghormati Dewan Tetua. Apakah kamu punya bukti bahwa anggota Dewan Tetua yang telah meninggal mencoba membunuhmu? Kamu telah membunuh lebih dari 10 anggota Dewan, dan ini adalah penghujatan terhadap Dewan Tetua. Ketika bendungan emosi mereka akhirnya meledak, para anggota Dewan yang lebih tua berdiri dengan wajah berkerut karena marah. Ekspresi marah mereka membuatnya tampak seperti mereka akan melahap Jin saat itu juga. Seluruh tubuh Jin tergelitik melihat niat membunuh yang terpancar dari para tetua. Namun, kini Jin berada di luar kekuatan mereka. Dia tidak peduli dengan kemarahan mereka. Rasa hormat, penghujatan, pengkhianatan. Dia? Sebuah tawa lolos darinya. Dia tertawa hingga membuat marah para anggota dewan yang lebih tua. Itu adalah respons yang wajar terhadap absurditas tuduhan mereka.
Dia benci gagasan berbagi nama, Rankandel, dengan orang-orang tua dan busuk itu. Apakah kamu tertawa? Apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Kamu, hantu busuk di masa lalu, benar-benar tidak tahu malu? Sekali lagi, anggota dewan yang lebih tua mengedipkan mata dengan mata terbuka lebar. Mereka merasa seolah-olah kepalanya dipukul dengan palu. Apakah kamu meminta rasa hormat? Apakah kamu menyuruhku untuk tidak menghujat Rankandel? Kali ini, ekspresi Jin berubah menjadi marah. Mata Jin dipenuhi dengan niat membunuh yang hebat dan intens, tapi mulutnya menunjukkan senyuman mengejek. Wajahnya tampak seperti iblis yang ternoda oleh kedengkian. Kaulah yang menghujat nama mulia pertarungan. Rankandel. Sungguh membuatku muak berbagi nama belakang yang sama denganmu. Yang membatasi dirimu hanya duduk di posisi lama dan menikmati kekuatan yang layu. Pembawa bendera ke-12. Cukup, sebelum aku meletakkan kepalamu di meja ini bersama yang lain. Kamu harus mendengarkan baik-baik apa yang ingin aku katakan mulai sekarang. Anggota dewan yang lebih tua siap menghunus pedang mereka kapan saja. Tapi Lin Milchano mengangkat tangannya untuk menahan mereka. Meskipun dia tampak tenang. Bahkan tangan Lin sedikit gemetar. Itu adalah getaran yang timbul dari kemarahan dan emosi. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang menyaksikan keagungan Jin selama deklarasi patriarki. Jangan lupakan esensi kita. Alasan aku membunuh anggota dewan yang lebih tua dan menghinamu seperti ini adalah karena kamu kalah dariku dalam pertarungan kita. Jika itu membuatmu marah, maka hancurkan aku dan injak aku, apapun yang kamu inginkan. Pertempuran hegemoni. Jin menerima pertarungan antara dia dan para tetua begitu saja. Ini bukan pertarungan pembawa bendera melawan pembawa bendera, melainkan pertarungan Rankandel melawan Rankandel. Sekali lagi, nafas berat Jin terlihat jelas di tengah keheningan yang menyelimuti. Nafas Jin menjadi tenang, rasa haus darah di matanya mereda, dan dia kembali ke ketenangan seperti biasanya. Tolong, mulai sekarang, aku berharap bisa menghadapimu dengan cara yang tidak memalukan, anggota Dewan Tetua. Dengan kata-kata itu, Jin berbalik dan meninggalkan ruang pertemuan tanpa menunggu jawaban dari anggota Dewan Tetua. Para tetua tetap diam saat mereka melihat tempat Jin menghilang. Tapi mereka semua berbagi perasaan yang sama. Perasaan kalah, malu, dan marah membuncah dalam diri mereka. Setelah keributan terakhir, Ketua Dewan Tetua menyebutkan bahwa pembawa bendera ke-12 akan melakukan banyak hal untuk keluarga. Tapi ini sudah keterlaluan. Kita memerlukan rencana, dan kita tidak bisa membiarkan dia menjadi liar seperti ini selamanya. Pembawa bendera ke-12 itu gila. Benar-benar gila. Pertama-tama, kita perlu mempersiapkan pemakaman anggota Dewan Tetua yang telah meninggal, dan kemudian kita harus melapor kepada Presiden Dewan Tetua dan penjabat Ibu Pemimpin. Ini adalah masalah yang memerlukan hukuman berat. Kelak. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di lorong. Itu adalah Black Panther, Rosa Rankandel. Anggota Dewan Tetua. Tidak perlu menyampaikan berita ini kepada saya secara terpisah. Saya sudah mendengar dan melihat semuanya secara langsung. Saat Rosa memasuki ruang pertemuan, anggota Dewan Tetua berdiri dan menundukkan kepala. Meskipun ekspresi Rosa tetap netral, anggota Dewan yang lebih tua merasakan aura berbahaya yang memancar darinya. Sepertinya dia bertemu dengan pembawa bendera ke-12 dalam perjalanan. Tapi penjabat patriark belum mengambil tindakan apapun. Tidak mungkin dia dan pembawa bendera ke-12 membentuk aliansi. Ada yang tidak beres. Sementara anggota dewan yang lebih tua merenung, Jin bertemu Rosa dalam perjalanannya. Tapi mereka tidak bertukar kata atau pandangan sekilas. Seolah-olah saling menghindari di saat pertempuran tidak menguntungkan, seperti predator. Rosa memandangi leher di atas meja dengan wajah tanpa ekspresi. Tanpa ragu sedikit pun, dia memunculkan aura di tangannya. Yang bersinar seperti matahari dan menggunakannya untuk menghancurkan kepala anggota Dewan Tua yang telah meninggal. Darah, tulang, daging, dan otak menghilang tanpa bekas.
Kepalanya menguap bersih dari pancaran panas yang terpancar dari tangan Rosa. Anggota dewan yang lebih tua hanya bisa terperangah takjub melihat tontonan itu. Tentunya penjabat patriark belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tapi apa tingkat kekuatannya? Sepertinya dia mendapatkan pencerahan baru. Ini seperti menyaksikan pedang dari patriark sejati. Tingkat hancurnya suatu benda secara sempurna. Apa yang baru saja ditunjukkan Rosa jelas mirip dengan level yang dicapai Chiron. Tapi tidak dapat disangkal berbeda. Rosa sendiri sangat merasakan fakta ini. Saya benar-benar mendapatkan pencerahan baru setelah hampir tidak bisa bertahan dari pukulan yang dilancarkan Jin hari itu. Tapi penguasaan yang telah kamu capai masih jauh, Patriark. Setelah menderita luka parah akibat pedang Jin, Rosa berhasil mematahkan lapisan keterbatasannya yang lain. Terlepas dari kekuatannya, pedang Jin telah mengejutkannya lebih dari pedang lain yang pernah dia temui. Hari ini, untuk pertama kalinya dia menunjukkan hasil terobosan itu kepada anggota dewan yang lebih tua. Selamat, penjabat Patriark. Anda telah mencapai level baru. Harapan seperti ini di tengah kebingungan keluarga, kamu belum pulih sepenuhnya, tapi kekuatan yang kamu miliki sungguh luar biasa. Tatapan Rosa berubah dingin ketika anggota dewan paling senior mulai memberi selamat padanya. Mereka bisa merasakan dinginnya mata Rosa, dan tanpa sadar menggigil. Apa yang ingin Anda capai dengan memberitahu saya tentang tindakan pembawa bendera ke-12, anggota dewan tetua? Wajah tersenyum dari anggota dewan tetua membeku menanggapi kata-katanya. Apakah Anda mengharapkan saya untuk mengambil tindakan terhadap pembawa bendera ke-12 atas nama dewan tetua? Pejabat Patriark, hanya saja. Atau mungkin kamu ingin aku menjadi tameng? Memastikan bahwa pembawa bendera ke-12 tidak akan merugikan dewan tetua lagi? Mereka tidak berani menjawab. Wajah mereka yang keriput memerah karena malu saat mereka berjuang untuk menanggungnya. Kepala penjaga hukum, kenapa kamu tidak menjawab? Saat Rosa menunjuk ke arahnya, Lin mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas. Kata-kata dari penjabat patriark sepenuhnya benar, dan yang lama ini dipenuhi dengan rasa malu. Setelah hari ini, Rosa menoleh ke anggota Dewan Penatua dan berbicara. Dewan Tetua harus menunjukkan lagi pentingnya dan nilai keberadaannya. Jika kalian mengecewakan saya sekali lagi setelah hari ini, saya akan menutup Dewan Tetua untuk sementara sampai Patriark kembali. Tidak, penjabat Patriark. Apa yang kamu katakan? Tutup sementara Dewan Tetua? Itu keterlaluan. Anggota Dewan yang berbicara tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Mengayun. Dalam sekejap, aura pedang memanjang dari telapak tangan Rosa dan membelahnya menjadi dua. FSSST. Alih-alih darah, partikel putih yang ternoda aura mengalir dari permukaan potongan dan mencemari udara. Ketika partikel yang mengalir akhirnya berhenti, tubuh tak bernyawa dari anggota Dewan Tua itu tampak aneh, seolah-olah terbakar. Saya yakin tidak akan ada lagi orang yang berpikir bahwa tahun-tahun kebebasan memberi mereka kekuatan untuk tidak menaati kata-kata saya. Lin Milcano berlutut dengan satu kaki, dan anggota Dewan Penatua lainnya mengikutinya. Rosa memandang mereka dan berkata, apakah kamu memilih untuk terus bertarung atau hidup sebagai pemulung? Ingatlah bahwa tergantung pada pilihanmu. Aku bisa sangat berbelas kasihan atau kejam terhadap Dewan Tetua dan darahku. Mendengar kata-kata terakhir Rosa, wajah anggota Dewan Tetua memucat.